Selamat pagi teman-teman media. Hari ini kita sidang lagi, agendanya duplik sudah siap bersama dengan kita. Nanti 2 minggu lagi kita sidang lagi agenda duplik dari replik. Jadi dalam persidangan ini sudah sangat baik dan kami tetap bagaimana seperti sesuai dengan prosedur persidangan. Mungkin tanggal 11 Maret nanti, November nanti agendanya duplik kalau putus selah itu dari majelis hakim. Intinya saya tambahin bahwa tadi memang seperti apa yang rekan saya katakan tadi, kita menerima replik daripada penggugat. Jawaban itu istilahnya replik itu jawaban daripada gugatan rekonvensi kita tadi. Yang perlu diperjelas di sini bahwa kita menggugat rekonvensi itu hanya kepada pokok perkara yang diajukan penggugat. Itu tujuan gugatan rekonvensi. Kita gugatan rekonvensi itu tidak keluar daripada apa yang digugat. Nah, itu kemudian seperti apa yang saya katakan minggu lalu, kita mengajukan. Mungkin teman-teman ada menanyakan kenapa klien kami Jonathan Brizi masih tetap tinggal serumah. Jadi sesuai dengan pasal 136 kompilasi hukum Islam itu bisa dimintakan supaya bisa tinggal dan bisa juga tidak. Jadi kita mohonkan sesuai dengan pasal 136 kompilasi hukum Islam itu, kita meminta kepada majelis hakim supaya klien kami bisa keluar rumah ataupun bisa di dalam rumah apabila terjadi keributan, maka dia diberikan haknya untuk bisa keluar rumah dan agar menjauhi terjadinya percekcokan atau terjadinya tindak pidana lagi. Mungkin teman-teman sudah tahu kan, dari pihak penggugat dan klien kami juga sudah saling sampai ke pidana KDRT. Kami selaku kuasa hukum sesuai dengan ayat 1 kompilasi 136 kompilasi hukum Islam, kita minta kepada majelis, itu yang dikatakan teman saya, bahwa nanti minggu yang selanjutnya 2 minggu lagi pada persidangan selanjutnya 11 November majelis hakim nanti akan mengeluarkan putusan selah untuk memberikan klien kami Jonathan bisa tidak dia keluar kalau ada keributan kembali lagi supaya menghindari terjadinya tindak pidana. Itu memang diatur di dalam kitab kompilasi hukum Islam. Nah, itu jadinya Bang, artinya tadi Jonathan sendiri mau bertahan di rumah itu atau bagaimana Bang? Kalau Abang mengajukan istilahnya hal seperti itu ke majelis hakim? Sama seperti pertanyaan ini berulang-ulang dari teman-teman. Memang di dalam KDRT, yang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, ya, itu bisa klien kami nanti dilaporkan apabila meninggalkan rumah, menelantarkan. Ini makanya di dalam kompilasi hukum Islam ini ada pasal untuk mengatur itu. Kalau umpamanya terjadi nanti keributan, siapa yang tanggung jawab? Kalau umpamanya terjadi tindak pidana, siapa yang tanggung jawab untuk itu? Kami selaku kuasa hukum sudah meminta, kami mengikuti apa yang sudah diatur oleh kompilasi hukum Islam pasal 136 ayat 1 itu. Itu. Sampai hari ini sebenarnya Jonathan nggak ada niat untuk kabur dari rumah, Tidak ada. Cuman jaga-jaga apabila ada pertengkaran dia bisa meninggal rumah, itu kira-kira. Bang, berarti hubungan Jonathan sama Dena juga sebenarnya baik-baik saja. Baik-baik aja. Iya, Sampai hari ini baik-baik aja. Baik aja. Mereka satu rumah, tidak ada keributan. Iya Bang, Bang, kenapa? artinya untuk menghindari unsur penelantaran aja ya? Siap. Bukan rekonvensi Benar, itu? benar, Iya. benar. Oke, artinya tadi sendiri seperti apa mungkin jawaban dari pihak Kalau dari pihak Majelis. penggugat, Iya, dia memberikan replik tadi. Saya juga belum pelajarin, tapi ya Pada intinya. setahu saya intinya
sama seperti ini, saya katakan, penggugat tidak akan lepas daripada apa gugatan dia pertama. Dan tetap gugatan pertama permohonannya, permohonan seperti di sini. Jadinya di sini juga ada menetapkan, saya belum baca semua, tapinya inti daripada replik ini tidak bisa lari. Tidak bisa pergi. Ya, sama seperti ini. Mungkin mereka meminta perwalian, kami meminta pemeliharaan hak asuh. Beda itu perwalian dan pemeliharaan. Jadinya sama seperti saya katakan tadi, bahwa apa yang sudah diajukan di gugatan dan sudah kita ajukan jawaban dan gugat rekonvensi, itu tidak bisa keluar daripada situ. Itulah aturan hukum acara, baik perdata maupun di pengadilan agama, itu tidak bisa dilanggar. Bang, kasarnya gini nih Bang ya, kalau misalnya si Ijong masih mau tetap di rumah, apakah pada saat nanti putusan bercerai juga dia akan tetap meninggalkan tetap akan tinggal di rumah itu Bang? Begini, sekarang kan ini putusan perceraian kita nggak tahu. Putus di pengadilan agama, salah satu pihak, agama Jakarta Selatan maksud saya, salah satu pihak tidak puas atas putusan ini, mempunyai hak untuk melakukan banding. Iya Bang, ini Putus, pertanyaan ya. saya, kalau sudah diputus Bang, kira-kira si Ijong mau keluar dari rumah itu apa tetap di rumah itu Bang? Sama seperti permintaan kita tadi, tetap kalau ada keributan ya Bang, ya tetap dia bertahan. Anaknya ada di situ. Kan statusnya sudah diputus cerai misalnya Bang. Belum inkrah istilahnya. Jika nanti diputus, Nah kalau udah Oh, inkrah kalau gimana dia Bang? diputus cerai dan mempunyai kekuatan hukum baru bisa. Kalau ini kan sekarang belum inkrah, masih ada waktu pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, itu makanya lama. Bagaimana nanti selama perjalanan ini belum putus inkrahnya ini terjadi keributan? Oke, artinya ada ingin mempertahankan rumah sendiri mungkin si Ijong dalam hal ini Bang? Kalau Istilahnya dia nggak mau lebih meninggalkan rumah itu karena mungkin ada mempertahankan harta gono gini atau gimana Bang? intinya sekali beliau, klien kami, seperti apa yang dikatakannya selama ini, dia akan menjaga anak-anaknya sampai dia tua pun kali. Dia juga nggak mau dipisahkan dengan anak. Gitu. Kalau harta gono gini gimana Bang? Wah, gono gini kita belum sampai ke sana. Ini masih ini acaranya masih perceraian. Tapi artinya si Ijong mau mempertahankan rumah itu nggak Bang? Gini, Wah, kalau itu nantilah kita belum sampai ke sana berbicara itu. Berbicara kode gini, Kamera, Bang. terlalu dini. Karena sekarang ini perceraian ini kok apanya? Perkaranya hanya perceraian, belum nyampe ke gono gini. Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Ijong mau mempertahankan. belum bisa jawab dulu, belum jawab. Terlalu dini kita jawab. Tunggu dulu putusan inkrah baru kita jawab. Jadinya itu berbeda nanti. Beda konteksnya. Putus Iya. cerai sah secara hukum, inkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap, baru berbicara gono gini, peninggalan apa yang didapatkan selama perkawinan. Bang, intinya berarti putusan sela nanti bakal menentukan apa? Menentukan diterima tidak permohonan kita, pasal 136 ayat 1, agar kalau umpamanya klien kami Jonathan Prisi ya bisa dia keluar masuk tanpa nanti disalahkan, tanpa dikenakan penelantaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.